Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bab 5, Rasul Allah idolaku. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita yakini ada 25. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Percaya kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang keempat. Kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut dan Raja Jalut. Raja Talut adalah raja yang beriman. Sedangkan Raja Jalut merupakan raja yang sangat ingkar. Raja Jalut juga memiliki sifat iri, sehingga menyebabkan adanya permusuhan di antara Raja Talut dan Raja Jalut. Permusuhan tersebut dimenangkan oleh Raja Talut, yang salah satu tentaranya adalah Nabi Daud alaihissalam. Raja Jalut dibunuh oleh Nabi Daud dengan hanya menggunakan batu kerikil yang sangat kecil. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja sepeninggal Raja Talut. Kemudian Nabi Daud diangkat menjadi rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kitab Zabur sebagai mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan keistimewaan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu dapat melunakkan besi seperti lilin sehingga mudah membuatnya menjadi beberapa bentuk tanpa menggunakan peralatan. Dengan kemampuan tersebut, Nabi Daud alaihissalam dapat membuat baju besi sebagai pelindung untuk prajurit dari serangan musuh. Dari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam tersebut, kita dapat mengambil teladan bahwa kita harus memiliki keberanian dalam membela kebenaran. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, simak video kisah Nabi Daud alaihissalam di atas. Yang kedua, kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat yang sangat luar biasa. Beliau dapat menguasai bahasa binatang dan bahasa jin. Tidak heran jika kekuasaannya tidak hanya meliputi umat manusia, akan tetapi juga menguasai kerajaan binatang dan kerajaan jin. Kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu angin, sehingga beliau bisa sampai di suatu tempat hanya dengan hitungan detik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain, yaitu jin, angin, dan burung-burung, yang semuanya berada di bawah perintahnya, melakukan apa yang dikehendakinya, dan melaksanakan segala komandonya. Meskipun Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil memimpin kerajaan, kaya dan berkuasa, beliau tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut, kita dapat mengambil teladan bahwa kita tidak boleh bersikap sombong. Kita harus bersikap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan kisah teladan Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad SAW. 3. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam memiliki kebiasaan yang sangat terpuji. Nabi Ilyas suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Nabi Ilyas alaihissalam diutus kepada kaum Punicia di sekitar Yordan. Kaum Punicia adalah penyembah berhala. Nabi Ilyas alaihissalam menyeru mereka agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya. Namun kaum Punicia menolak seruan Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka justru menentang dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ilyas alaihissalam tidak putus asa dan terus-menerus berdakwah kepada kaumnya. Kaum Punicia merasa bahwa Nabi Ilyas alaihissalam telah mengganggu ketentraman hidup mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk menyingkirkan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas kemudian lari menyelamatkan diri. Allah menimpakan azab dengan kemarau yang berkepanjangan kepada kaum Punicia. Tidak ada air, tanaman, dan ternak. Karena tidak ada air, tanaman, dan ternak yang mati, kaum Punicia akhirnya banyak yang kelaparan. Kaum Punicia kemudian ingat kepada Nabi Ilyas dan mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam. Kaum Punicia memohon untuk didoakan supaya hujan turun. Mereka berjanji akan bertobat
dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihi salam. Hujan diturunkan oleh Allah dan tanah pertanian kembali seperti semula. Beberapa waktu kemudian, keadaan kaum Phoenicia kembali membaik. Hal itu membuat kaum Phoenicia kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melupakan Nabi Ilyas. Kaum Phoenicia kembali menyembah berhala dan berbuat kedurhakaan. Kemudian Allah mendatangkan azab kembali kepada kaum Phoenicia. Mereka ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga kaum Phoenicia mati bergelimpangan, dan hanya Nabi Ilyas dan para pengikutnya yang beriman yang selamat dari azab itu. Dari kisah Nabi Ilyas alaihi salam, kita harus mengambil keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam, yaitu suka menolong orang yang sedang kesusahan. Yang keempat, kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah anak angkat atau pengikut Nabi Ilyas alaihi salam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul sebagai pengganti Nabi Ilyas. Dalam melaksanakan dakwahnya, Nabi Ilyasa selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyariatkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam kitab suci Al-Quran tidak teruraikan secara jelas tentang kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Yang kelima, kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dengan ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya. Pada saat beliau berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya, Abdullah meninggal dalam perjalanan pulang berdagang dari Syam. Abdullah dikuburkan di Madinah. Nabi Muhammad SAW
kemudian disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah hingga berusia 4 tahun. Ketika berusia 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad SAW juga meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW sejak saat itu menjadi yatim piatu. Siti Aminah meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Yasrib setelah berziarah ke kuburan suaminya. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti hafilah Abu Thalib ke Suriah. Sepanjang perjalanan di gurun, mereka dinaungi awan sehingga tidak merasa kepanasan. Di Busra, hafilah ini bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Pendeta itu meyakini bahwa Muhammad adalah calon nabi yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buhairah menyarankan agar Nabi Muhammad SAW segera diajak pulang agar tidak diganggu oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali di Gua Hira. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat tantangan dan hambatan, bahkan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mudah menyerah hingga agama Islam dapat menyebar luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Nabi Muhammad SAW dari berbagai kejahatan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kisah Nabi Muhammad SAW, simak video kisah Nabi Muhammad SAW berikut ini. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PAI. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan kisah teladan Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan Nabi Muhammad SAW. 3. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam memiliki kebiasaan yang sangat terpuji.
Nabi Ilyas suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Nabi Ilyas alaihi salam diutus kepada kaum Punicia di sekitar Yordan. Kaum Punicia adalah penyembah berhala. Nabi Ilyas alaihi salam menyeru mereka agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Namun kaum Punicia menolak seruan Nabi Ilyas alaihi salam. Mereka justru menentang dakwah Nabi Ilyas alaihi salam. Akan tetapi Nabi Ilyas alaihi salam tidak putus asa dan terus-menerus berdakwah kepada kaumnya. Kaum Punicia merasa bahwa Nabi Ilyas alaihi salam telah mengganggu ketentraman hidup mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk menyingkirkan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas kemudian lari menyelamatkan diri. Allah menimpakan azab dengan kemarau yang berkepanjangan kepada kaum Punicia. Tidak ada air, tanaman, dan ternak. Karena tidak ada air, tanaman, dan ternak yang mati, kaum Punicia akhirnya banyak yang kelaparan. Kaum Punicia kemudian ingat kepada Nabi Ilyas dan mendatangi Nabi Ilyas alaihi salam. Kaum Punicia memohon untuk didoakan supaya hujan turun. Mereka berjanji akan bertobat dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihi salam. Hujan diturunkan oleh Allah dan tanah pertanian kembali seperti semula. Beberapa waktu kemudian keadaan kaum Punicia kembali membaik. Hal itu membuat kaum Punicia kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan Nabi Ilyas. Kaum Punicia kembali menyembah berhala dan berbuat kedurhakaan. Kemudian Allah mendatangkan azab kembali kepada kaum Punicia. Mereka ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga kaum Punicia mati bergelimpangan dan hanya Nabi Ilyas dan para pengikutnya yang beriman yang selamat dari azab itu. Dari kisah Nabi Ilyas alaihi salam, kita harus mengambil keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam, yaitu suka menolong orang yang sedang kesusahan. Yang keempat, kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah anak angkat atau pengikut Nabi Ilyas alaihi salam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul sebagai pengganti Nabi Ilyas. Dalam melaksanakan dakwahnya, Nabi Ilyasa selalu berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam.
dalam kitab suci Al-Quran tidak teruraikan secara jelas tentang kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Yang kelima, kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dengan ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi di kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya telah meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya. Pada saat beliau berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya, Abdullah meninggal dalam perjalanan pulang berdagang dari Syam. Abdullah dikuburkan di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah hingga berusia 4 tahun. Ketika berusia 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggal dunia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu menjadi yatim piatu. Siti Aminah meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Yasrib setelah berziarah ke kuburan suaminya. Saat berusia 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti hafilah Abu Thalib ke Suriah. Sepanjang perjalanan di gurun, mereka dinaungi awan sehingga tidak merasa kepanasan. Di Busra, hafilah ini bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Pendeta itu meyakini bahwa Muhammad adalah calon nabi yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buhairah menyarankan agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam segera diajak pulang agar tidak diganggu oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali di Gua Hira. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tantangan dan hambatan, bahkan dari pamannya sendiri,
yaitu Abu Lahab dan istrinya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah menyerah hingga agama Islam dapat menyebar luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai kejahatan.